Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur untuk amal sholih. Semoga dengan kita memanfaatkan umur kita akan mendorong kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam amal-amal soleh itu dilakukan di mana? Di umur kita. Segala macam amal-amal toleh dilakukan di mana? Di umur kita. Jadi kita ke surga atau ke neraka itu tergantung bagaimana kita mempergunakan umur kita. Ini nikmat yang bisa menyebabkan kita ke surga atau ke neraka. Ingat, sebenarnya itu semua yang dari Allah Ta'ala begitu. Bisa mendorong kita ke surga atau ke neraka. Saat kita dikasih kekayaan oleh Allah Ta'ala, kekayaan itu bisa jadi kendaraan kita ke surga, tapi juga bisa mendorong kita ke neraka, memaksa kita ke neraka karena kekayaan kita. Saat kita dikasih kesehatan, begitu juga. Kesehatan itu bisa jadi kendaraan kita ke surga. Dengan sehat kita bisa melakukan berbagai macam amal sholih. Tapi kesehatan itu juga bisa bikin kita malah terjerumus ke neraka. Kenapa? Dengan sehat terus kita maksiat terus. Karena modal maksiat itu kesehatan. Mau zina Pak, kalau nggak sehat, emang bisa zina? Begitu, nggak bisa. Jadi dengan nikmat Allah Ta'ala semua itu, berbagai macam maksiat itu. Sampai kita dikasih ibadah oleh Allah Ta'ala. Itu bisa mendorong kita ke surga. Tapi juga bisa mendorong kita ke neraka. Bagaimana? Ibadah-ibadah itu menjadikan kita kayak iblis. Beribadah ke Allah Ta'ala 80.000 tahun. Akhirnya terus menjadikan dia takabur. Ya udah, ditolak Allah Ta'ala. Ke neraka justru. Jadi sampai ibadah kita aja, emang ibadah kita itu terus 100% terjamin bisa bikin ke surga. Enggak. Itu juga bermata dua juga. Maksiat juga begitu. Maksiat itu mendorong ke neraka, ya Pak ya? Iya. Tapi bisa nggak mendorong ke surga? Bisa. Dengan maksiat timbul tawadhu. Dia merasa orang bersalah. Akhirnya ibadah-ibadahnya itu nggak bikin dia takabur karena ada maksiatnya, begitu. Dengan maksiat dia terus bertobat. Taubat menyebabkan dia dicintai Allah Ta'ala. Begitu dicintai Allah Ta'ala, dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Begitu. Jadi semua yang dari Allah Ta'ala itu harus kita hati-hati. Nikmat itu cobaan, cobaan itu nikmat. Jelas ini Pak? Ini harus kita pegang dari Allah Ta'ala itu begitu. Nikmat itu cobaan, cobaan itu nikmat. Udah begitu, udah. Jadi pegang aja begitu. Iya. Saat kita dapat nikmat, ingat itu cobaan terbesar dari Allah Ta'ala. Karena nikmat-nikmat itu biasanya dengan berbagai macam nikmat itu orang jadi nggak lulus. Iya, laki-laki Pak kalau hartanya sedikit, wah nggak berani macam-macam dia. Tunduk begitu. Iya Pak, begitu hartanya banyak, Masya Allah terus. Jadinya macam-macam terus, royal. Iya, Masya Allah. Itu menandakan apa? Nikmat itu cobaan yang sangat besar. Banyak orang nggak lulus karena nikmat. Iya, benar itu. Banyak orang nggak lulus karena nikmat. Cobaan itu nikmat. Kenapa? Karena banyak orang lulus karena cobaan. Dicoba, Masya Allah. Akhirnya terus ke masjid, ibadah terus, rajin begitu. Kenapa? Hidupnya penuh dengan cobaan. Artinya cobaan itu nikmat. Nikmat itu cobaan. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita masih membahas tentang akhlak kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak itu ada akhlak ke makhluk,
kita bisa ke surga atau ke neraka juga karena perilaku buruk atau perilaku baik kita ke makhluk, termasuk ke manusia. Sampai Rasulullah mengatakan ada seorang wanita yang Rasulullah ditanya seorang wanita yang dia selalu sholat malam kalau malam hari. Ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail. Si Polarah ini sholat malam terus kalau malam hari. Wa tasumun nahar, kalau siang puasa terus. Wa tasaddaq, selalu bersedekah terus tiap hari. Ini kira-kira ada enggak yang lebih hebat dari ini? Wah, sulit itu. Sulit kayaknya. Tiap hari puasa, tiap malam sholat malam, tiap hari sedekah. Masya Allah. Ini susah, orang kayak gini susah. Ini mah hebat banget. Tapi yang keempat ini yang enggak enak. Jadi dia sholat malam terus, dia puasa siang terus dia sedekah terus. Yang keempat gak enak apa? Watu dijarahu. Dia menyakiti tetangganya. Nah ini, ada yang satu gak enak gitu. Iya, apa Rasulullah jawabannya? La khaira fiha, gak ada kebaikan bagi dia. Artinya sholat malamnya gak apa-apa, itu gak jadi apa-apa. Begitu, hancur itu. Puasa siangnya hancur juga, sedekahnya hancur juga. Kenapa? Watu dijaroh, nggak ada kebaikan sama sekali bagi si wanita tadi. Hiya min ahlin nar, dia itu penghuni neraka. Neraka itu. Jadi hati-hati sama semua orang itu, harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita berbuat buruk ke mereka, bisa jadi ibadah kita itu sia-sia aja. Hablum minallah kok nggak diiringi dengan hablum minan nas, hancur, nggak ada apa-apanya. Begitu. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah Ta'ala berfirman, siapa kalian tahu siapa yang mendustakan agama? Bukan orang nggak sholat, bukan. Bisa jadi orangnya sholat terus. Bukan yang nggak puasa Ramadan, enggak. Bisa jadi mereka puasa Ramadan terus. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka yang menghadik anak yatim terus tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi akhlaknya buruk terhadap sesama. Itu mendustakan agama. Neraka seperti itu. Benar. Jadi sebaliknya Pak, hablum minan nas kalau nggak diiringi dengan hablum minallah, ya sia-sia. Jangan bilang yang penting baik ke tetangga. Masya Allah. Kalau nggak mau sholat, ya neraka. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, karena saya nggak sholat, begitu. Jadi agama itu ngatur dua-duanya ini, mengatur dua-duanya. Jangan yang penting baik sama Allah Ta'ala, waduh, sama tetangga buruk, percuma. Yang penting baik sama tetangga, sama Allah Ta'ala nggak baik, ya percuma. Paham ini Pak? Jadi harus dua-duanya ini kita kerjakan ini, akhlak baik terhadap manusia dan akhlak baik terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke, berikutnya. Bagaimana kita berakhlak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, an ta'lama anna kullama ya'ti minka yujibu udran. Kamu harus ngerti, paham, apapun yang keluar dari dirimu itu salah, perlu maghfirah, perlu pengampunan Allah Ta'ala. Jadi apapun yang keluar dari diri kita itu perlu pengampunan Allah Ta'ala. Jadi kalau maksiat jelas. Maksiat perlu nggak pengampunan Allah Ta'ala? Iya perlu. Perlu kita tobat, istighfar supaya diampuni Allah Ta'ala, itu jelas. Kebaikan-kebaikan kita bagaimana? Perlu pengampunan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala dan hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, ar-rajul yusolli wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Itu seorang laki-laki yang melakukan amal soleh, sholat, sedekah, tapi khawatir kalau nggak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Berarti perlu pengampunan Allah Ta'ala. Jelas ini Pak?
Jadi seorang mukmin, Pak, itu dia selalu melakukan amal soleh, tapi seakan-akan dosanya itu kayak gunung yang mau longsor, mau menimpa dia. Itu orang mukmin itu seperti itu. Kita udah begitu belum, Pak? Selalu amal soleh, gak maksiat, tapi takut banget ini. Seakan-akan dosanya itu seperti segede gunung yang mau jatuh menimpa dia. Itu seorang mukmin itu begitu. Nah, kalau orang munafik, Pak, itu maksiat terus dosanya gede-gede. Tapi seakan-akan itu dosanya seperti lalat yang cuman ditepis sama tangan aja. Itu orang-orang munafik begitu. Nah, sekarang kita baca hati kita. Kita itu melakukan amal soleh terus, tidak melakukan maksiat tapi merasa dosanya banyak, atau dosa terus tapi merasa dosanya itu ringan sekali. Nah, baca diri kita masing-masing. Nggak perlu nuduh, ini Pak Masum itu nggak perlu. Nggak perlu begitu, nggak boleh itu. Bukan nggak perlu, nggak boleh. Udah, baca aja diri sendiri. Jadi seorang mukmin itu harus merasa kebaikan-kebaikannya itu buruk, perlu pengampunan. Begitu Pak ya? Harus perlu pengampunan Allah Ta'ala itu dosa-dosanya. Apa kok dosanya? Kebaikan-kebaikannya. Begitu. Kenapa? Yang pertama, kenapa perlu pengampunan Allah Ta'ala kebaikan kita? Yang pertama, kita itu diciptakan udah dari sifat orok kita. Orok paham Mbak? Masih orok, masih bayi. Sifatnya manusia itu pasti dzaluman jahula, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu udah sukanya nggak benar, terus bodoh lagi. Ini sifat asli kita semua. Nah, yang keluar dari sesuatu yang dolum jahul, pasti dolum jahul nggak? Ya iya. Ini sifat asli, nggak bisa lepas. Ini watak, bukan watok ini, nggak bisa lepas ini. Manusia itu wataknya doluman jahula. Artinya kalau kita itu dolum, selalu melakukan kesalahan, wataknya begitu, kebaikan kita juga pasti salah. Kebaikan kita pasti salah. Nggak percaya, buktikan aja. Tadi sholat subuh nggak? Sholat subuh jamaah, ya kan? Nah, terus hitung kesalahan sholat kita. Khusyuk berapa rakaat? 2 rakaat lengkap? Saya nggak percaya, pokoknya. Iya, saya yang paling pertama nggak percaya itu. Iya. Kenapa? Saya begitu juga. Saya juga begitu, Pak. Iya. Artinya apa? Nggak sempurna. Artinya perlu pengampunan Allah Ta'ala. Apapun kebaikan kita itu nggak sempurna. Kenapa? Kita itu nggak sempurna. Sesuatu yang keluar dari nggak sempurna, ya pasti nggak sempurna. Makanya butuh pengampunan Allah Ta'ala. Jelas ini Pak. Makanya ini orang mukmin itu begitu. Melakukan kebaikan terus tapi dosa. Seakan-akan dosanya itu segede gunung mau menimpa dia. Begitu. Itu orang mukmin itu begitu. Jadi kenapa? Karena dia merasa kebaikannya aja itu dosa. Kebaikannya aja buruk. Nah jadi terus nggak ada orang yang baik, orang benar itu merasa saya ini orang baik. Ahli surga. Itu menandakan orang nggak benar itu. Itu nggak punya akhlak kok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Mbak ini? Yang kedua, dengan cara apa itu kita merasa kita perlu pengampunan Allah Ta'ala di dalam kebaikan kita? Bahwa Allah Ta'ala itu sang raja di raja. Kemudian kita harus melihat keagungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala raja di raja. Rajanya langit, rajanya bumi, penguasa langit, penguasa bumi, penguasa seluruh alam. Kalau udah begitu, masa dihadiahi cuman ibadah seperti itu? Nikmat Allah Ta'ala itu banyak banget gak bisa kita hitung. Masa dibalas cuman seperti itu? Pantas gak? Gak pantas. Artinya perlu pengampunan dari Allah Ta'ala. Artinya gini, presiden dihadiahi makanannya makanan kampung. Ini yang menghadiahi harusnya merasa, waduh ini maaf Pak, ini adanya cuma makanan kampung, begitu enggak? Iya kan? Masa presiden makanannya singkong rebus misalnya, ini pasti, oh maaf Pak, ini cuma singkong rebus. Paham ini Pak? Kenapa Pak Presiden?
Coba aja kalau yang dia di singkong rebus itu temennya, orang biasa. Ya udah nggak perlu pengampunan, makan aja begitu kan? Jelas ini Pak. Ini yang dihadiahi Pak Presiden. Singkong rebus, merasa gimana gitu nggak? Ini maaf ya Pak Presiden, ini cuma adanya singkong rebus begitu kan? Nah, ini nggak cuma Pak Presiden, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ibadah yang seperti itu kita hadiahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pantas nggak itu sama keagungan Allah Ta'ala? Udah nggak pantas. Makanya kita butuh pengampunan Allah Ta'ala. Walaupun ibadah kita cuma seperti itu, ya udah. Kita butuh pengampunan Allah Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran itu ketika habis haji, summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kalau sudah rampung hajinya itu, Allah Ta'ala perintahnya apa? Wastaghfirullah. Minta ampun ke Allah Ta'ala. Habis haji suruh istighfar. Padahal bukan habis maksiat itu. Nah, akhlak kita ke Allah Ta'ala itu harus begitu. Ini yang diajarkan Allah Ta'ala ke kita dalam Al-Quran. Habis ibadah, minta ampun ke Allah Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ibadah kita itu nggak sempurna. Habis sholat diperintahkan Rasulullah istighfar juga 3 kali. Itu artinya apa? Ibadah kita nggak sempurna. Itu bagian akhlak kita dari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jelas. Jadi akhlak ke Allah Ta'ala itu terus jauh dari yang namanya sifat ujub. Membanggakan dirinya, wah saya ibadah terus. Kenapa? Dia menganggap ibadahnya itu sesuatu yang nggak apa-apa, payah malah ibadahnya itu. Jadi terus nggak pernah membanggakan kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Kebaikannya itu payah, kebaikannya itu buruk. Bagaimana membanggakan sesuatu yang buruk? Jelas ini Pak. Terus yang kedua, akhlak kita ke Allah Ta'ala itu kullu ma ya'ti minal haqq yujibu syukran. Apapun yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita, kita wajib syukur. Jadi putaran hubungan kita dengan Allah Ta'ala Pak, itu ada yang dari Allah Ta'ala ke kita, yang dari kita ke Allah Ta'ala. Yang dari kita ke Allah Ta'ala itu apa? Kebaikan-kebaikan kita itu. Nah, kita harus meyakini itu semuanya buruk, butuh pengampunan Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, yang dari Allah Ta'ala ke kita. Apa itu? Nasib kita, takdir kita. Nah, akhlak kita ke Allah Ta'ala bagaimana? Segala yang dari Allah Ta'ala itu mengharuskan kita untuk bersyukur. Mewajibkan kita untuk bersyukur. Kita dikasih sakit, syukur gak Pak? Baik gak sakit itu? Baik, berarti harus syukur. Begitu, apapun yang dari Allah Ta'ala itu mengharuskan kita bersyukur. Orang sakit terus jadinya terus ke surga. Bisa nggak Pak? Bisa. Perlu syukur nggak berarti sakit? Perlu. Ini adab kita ke Allah Ta'ala. Jangan kalau sakit terus, wah nggak syukur. Itu namanya nggak punya adab sama Allah Ta'ala. Udah dikasih kebaikan itu. Kita dikasih nggak punya Pak. Dompetnya kosong misalkan. Perlu syukur nggak Pak? Perlu. Kenapa? Itu kebaikan. Dengan dompet kosong itu nggak banyak pola itu orangnya, ya kan Pak? Nggak banyak pola, terus ke masjid terus begitu. Kenapa? Oh, nggak ada kerjaan, ke masjid terus jadinya. Itu nikmat nggak Pak? Nikmat itu. Jadi perlu syukur nggak dompet kosong? Perlu syukur. Begitu. Apalagi dompet tebel. Perlu syukur nggak? Ya udah pasti perlu syukur itu. Apapun yang dari Allah Ta'ala itu perlu syukur. Jangan pilih-pilih. Kenapa? Takdir Allah Ta'ala itu baik semua. Begitu. Kita dikasih sehat, perlu syukur nggak? Apalagi sehat, perlu syukur. Semua yang dari Allah Ta'ala mewajibkan syukur. Jadi saat syukur kita itu dapatnya yang sesuai dengan keinginan kita terus, baru syukur. Nanti kalau dapatnya dari Allah Ta'ala itu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, terus nggak syukur. Jadi syukurnya kadang-kadang aja. Kalau dompetnya tebel, syukur. Dompetnya tipis, nggak syukur. Begitu nanti. Paham kenapa? Merasa dari Allah Ta'ala ada yang baik, ada yang buruk. Ingat Rasulullah bersabda, wasyarr laisa ilaik. Keburukan itu nggak ada yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari Allah Ta'ala itu baik semua. Ini hadisnya Rasulullah, Pak. Wasyarr laisa ilaik. Sesuatu yang buruk itu nggak ada yang dari Allah Ta'ala. Yang dari Allah Ta'ala pokoknya baik semua.
terus jadinya perlu syukur nggak? Terus syukur kan? Terus syukur. Jadi apa yang dari Allah Ta'ala itu mengharuskan kita untuk bersyukur. Kenapa mengharuskan untuk bersyukur? Karena yang dari Allah Ta'ala itu baik semua, nggak ada yang buruk sama sekali. Wasyarr laisa ilaik. Keburukan itu nggak ada yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih maksiat perlu syukur nggak Pak? Syukur. Dengan maksiat kita bisa tobat, bisa tawadhu. Saya ini orang salah. Jadi perlu disyukuri nggak? Syukur. Syukurnya maksiat ya bagaimana? Ya tobat. Itu syukurnya orang maksiat. Dengan maksiat terus tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mencintai orang yang tobat. Itu tuh syukurnya begitu. Paham ini Pak? Pokoknya yang dari Allah Ta'ala baik semua. Ini kan udah sangat-sangat apa ya Pak ya? Sangat-sangat berat ini. Maksiat aja itu perlu disyukuri. Kenapa? Itu kebaikan. Pokoknya yang dari Allah Ta'ala baik semua. Begitu. Jadinya maksiat bisa bikin ke surga. Iya. Kalau caranya benar. Jelasin. Nabi Adam itu Pak, maksiat. Dengan maksiat summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Dengan maksiat itu Allah Ta'ala menerima tobat Adam terus dijadikan makhluk pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara maksiat. Paham ini Pak? Jadi apapun dari Allah Ta'ala itu baik, semua perlu disyukuri. Jangan syukurnya kadang-kadang. Kalau dompet tebal baru saya bersyukur ke Allah Ta'ala. Nah, kalau sehat baru saya bersyukur ke Allah Ta'ala. Begitu dompet tipis, begitu sakit, enggak syukur. Ingat ini Pak, Rasulullah itu bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas, awwalu man yud'a ilal jannah, orang pertama yang dipanggil ke surga, alladzina yahmadunallah, yang selalu memuji Allah Ta'ala, membaca alhamdulillah, artinya ini bersyukur. Ini kata-kata ini isyarat untuk selalu bersyukur. Fissarra waddarra, di kondisi lapang maupun kondisi sempit. Itu yang pertama kali dipanggil ke surga. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Makanya Allah Ta'ala berfirman, sedikit banget hambaku yang bisa bersyukur. Kenapa? Itu tadi masih milih-milih. Milih-milih apa? Yang dari Allah Ta'ala kalau dompet tebel itu baik. Dompet tipis buruk. Kalau sehat itu baik. Kalau sakit buruk lah itu. Kenapa ada wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Kalian iman dengan takdir baik yang baik maupun buruk itu dari pandangan manusia. Jelas Pak? Jadi dari pandangan kita itu buruk, itu baik, sehat itu baik, sakit itu buruk. Paham? Itu pandangan kita, disesuaikan bahasanya, disesuaikan dengan pandangan kita. Tapi wasyarr laisa ilaik. Jadi nggak ada yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala ke seorang mukmin pasti baik terus. Makanya Rasulullah sampai bersabda, ajaban li amril mukmin. Saya itu heran orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Segala macam urusan orang mukmin, takdir dari Allah Ta'ala itu baik semua, nggak ada yang buruk. Kita udah begitu belum Pak? Baik semua, nggak ada yang buruk. In asobat husarra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, syakara, dia syukur, fahuwa khairun lahu. Itu bagus bagi dia. Wa in asobat hudarra, kalau dia dapat sesuatu yang sempit, sobaro, dia sabar, fahuwa khairun lahu. Itu bagus bagi dia. Sabar aja Pak, itu udah bagus. Apalagi syukur terus. Lebih bagus lagi. Paham ini Pak? Lebih bagus lagi. Jadi ini harus kita pegang. Apapun yang dari Allah Ta'ala itu baik semua, nggak ada yang buruk. Supaya kita bisa syukur terus. Saat dompet kita tipis syukur. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Al-faqiru syakir afdalu minal kul. Orang fakir kok syukur lebih utama dari siapapun. Nggak ada yang melebihi dia. Sama orang sabar syukur, orang kaya syukur. Kaya syukur mah biasa. Kaya sabar, kebangetan. Ya enggak Pak? Udah dikasih kaya raya kok sabar. Itu kebangetan Pak. Benar enggak? Kebangetan enggak? Iya. Sama orang fakir yang sabar, biasa. Fakir sabar itu biasa. Tapi ini fakir syukur itu yang afdalu minal kul, lebih utama dari semuanya itu. Jelas ini Pak. Jadi makanya gara-gara afdalu minal kul ini Pak, akhirnya dia yud'a awwalu man yud'a ilal jannah. Itu yang pertama kali dipanggil ke surga. Jadi harus syukur terus dalam berbagai macam kondisi.
insya Allah kita dipanggil pertama ke surga. Anaknya meninggal misalkan Pak. Apa yang dibilang harusnya? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Iya, harus alhamdulillah begitu. Dalam hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan ketika anak seorang mukmin meninggal, itu Allah Ta'ala bertanya ke malaikatnya. Idza mata waladu abdin qala Allah Ta'ala li malaikati. Ketika mati anak seorang hamba, itu Allah Ta'ala berfirman ke malaikat-malaikatnya. Qabattum walada abdi, kamu telah mencabut nyawa anak hambaku. Na'am ya Rabb, ya sudah saya cabut itu, wahai ya Rabbi. Qabattum samrata fuadi, kalian mencabut buah hatinya, mencabut nyawa buah hatinya. Na'am ya Rabb, ya Rabbi, sudah saya cabut nyawanya. Buah hati itu berarti belum tidak cuma anak ya Pak. Iya, istri, ya, ke saudara, bapak itu. Famada yaqulu abdi, kemudian Allah Ta'ala berfirman ke malaikatnya, apa yang dikatakan hambaku? Malaikat berkata, hamidaka wastarja. Dia baca alhamdulillah terus istirja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hamidaka wastarja. Alhamdulillah dulu baru innalillah. Paham ini Pak? Kenapa? Itu baik. Itu baik, makanya harus alhamdulillah begitu. Hamidaka wastarja. Terus Allah Ta'ala berfirman, Ibna'u li abdi baitan fil jannah. Bangun untuk hambaku rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Kasih nama rumah-rumah itu sebagai rumah alhamdu. Nanti di surga itu ada rumah namanya rumah alhamdu, rumah alhamdu, rumah alhamdu. Untuk siapa? Yang mati baca alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Iya, kalau udah dikasih rumah di surga, berarti KTP-nya KTP mana Pak? Masa KTP-nya neraka, nggak ada rumahnya di surga kok? Berarti KTP-nya KTP mana ini Pak? Kalau ada KTP misalkan, ya surga begitu. Jelas ini Pak? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi adab kita menghadapi apapun yang dari Allah Ta'ala itu harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena apapun yang dari Allah Ta'ala itu baik. Setidaknya sabar. Nah, ini kondisi paling rendah. Kalau udah nggak sabar, hancur kita. Nggak punya adab ke Allah Ta'ala sama sekali. Adab terbaik apa ke Allah Ta'ala? Pokoknya mensyukuri terus. Apapun kondisi kita. Itu adab terbaik kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini Pak? Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau sudah kita adabnya baik ke manusia, ke makhluknya Allah Ta'ala, adab kita baik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lihat saya baik ke Allah Ta'ala, saya baik ke semua makhluk. Itu namanya masih hati kita itu masih pecah belah itu. Ngelihat sana, ngelihat sini, nggak ngelihat Allah Ta'ala. Harusnya ngelihatnya apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kamu itu dari Allah Ta'ala. Akhirnya kita lepas. Saya baik, saya nggak bisa baik. Ini nikmat dari Allah Ta'ala, kebaikan saya. Ini yang ngasih siapa? Allah Ta'ala. Begitu. Udah lepas jadinya. Itu tetangga saya dapat kebaikan saya itu sebenarnya dari mana itu? Saya cuma perantara aja. Dari Allah Ta'ala. Jadi terus menyatu semuanya dari Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Jelas ini Pak? Jangan kalau sudah berakhlak baik terus saya itu orang baik, tetangga saya udah saya anggap saudara semua. Misalkan itu. Melihat begitu Pak, itu belum baik itu namanya. Akhlaknya belum baik itu. Seorang berakhlak baik itu dia nggak merasa dia itu baik. Jelas ini Pak? Orang baik itu orang yang nggak merasa dia itu baik. Kalau orang baik melihat dia baik berarti belum orang baik. Paham ini Pak? Jadi begitu. Jadi kalau dia baru merasa nggak baik, nah itu baru orang baik. Kalau merasa dia baik, walaupun memang baik, itu belum baik. Kenapa? Dia belum melihat hakikatnya. Hakikatnya semuanya itu bukan dari dia, tapi dari Allah Ta'ala. Jelas ini Pak? Nah kalau sudah begitu, dilanjut Pak. Lanjutnya bagaimana? Jangan melihat kalau dia itu
nggak ngelihat kebaikannya, tapi ngelihatnya dari Allah Ta'ala. Jangan lihat itu juga. Kalau dia ngelihat saya itu, wah, udah nggak ngelihat kebaikan saya dari saya. Melihatnya saya itu dari Allah Ta'ala. Ini malah tambah lebih bikin takabur lagi nanti. Saya benar-benar orang yang baik. Malah begitu nanti. Terus bagaimana? Ya udah lepas, jangan lihat itu. Dong terus bagaimana? Udah, dia nggak merasa baik sama sekali begitu. Jelas ini Pak? Jadi setelah dia melihat kebaikan itu dari Allah Ta'ala bukan dari dia. Akhlak dia baik itu dari Allah Ta'ala bukan dari dia. Itu juga jangan dilihat. Jangan melihat kalau kebaikannya itu dari Allah bukan dari dia. Udah jangan dilihat. Nanti dia justru malah merasa saya benar-benar orang baik. Akhlak saya baik. Wong saya aja sudah nggak melihat akhlak saya itu dari saya. Tapi dari Allah Ta'ala itu the real. Orang yang berakhlak itu saya. Malah nanti begitu. Jelas ini Pak. Realnya orang yang berakhlak itu saya. Jadi bagaimana? Ya udah lepas. Udah lepas aja. Harus tata jawas. Harus melewati. Lewati aja itu. Udah. Jangan lihat itu. Jelas ini Pak. Oke. Kalau udah begitu. Insya Allah akhlak sudah kita pegang. Inti dari semuanya itu. Supaya akhlak kita baik ke Allah Ta'ala dan akhlak kita baik ke manusia itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maaf Pak, ini Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang soleh. Nggih Pak, nggih. Itu aja yang besar-besarin keramat-keramatnya itu sebagian orang itu. Tapi kalau kita ambil nasihat-nasihatnya, jangan keramat-keramatnya, keramat mah itu kayak kita nonton film Sunggokong aja Pak itu. Apa ya? Iya, hebat, ampun, bisa terbang, bisa apa, bisa jalan di atas air dan lain-lain, menghidupkan orang mati, Sunggokong itu Pak. Pak ya. Jadi udah nggak usah lihat itu, tapi lihat nasihat-nasihatnya. Beliau Syekh Abdul Qadir itu orang soleh. Apa nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani supaya akhlak kita baik? Kun ma'al haq bila khalq, wa ma'al khalqi bila nafs. Apa maksudnya ini? Supaya kita bisa akhlak baik itu, ini rumus yang mudah Pak. Ini rumus yang mudah apa? Kun ma'al haq bi ghairil khalqi. Bila khalqin. Kun ma'al haq bila khalqin. Kalau kamu sama Allah Ta'ala, itu jangan ada makhluk di antara kita. Gitu. Jadi kalau kita sedang sama Allah Ta'ala, jangan ada makhluk di antara kita. Yang bikin kacau itu apa? Di antara kita dengan Allah Ta'ala ada makhluk di tengah-tengahnya. Itu yang bikin kacau. Begitu adanya ada makhluk di tengah-tengahnya. Apa itu? Tetangga masjid cakep. Misalkan, terus rajin adzan ke masjid. Itu ada makhluk antara kita dengan Allah Ta'ala. Begitu ada mertua terus, Masya Allah sholatnya dikhusyuk-khusyuin. Itu ada makhluk antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang bikin akhlak kita kacau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini Pak. Itu yang bikin kacau. Mau berdoa aja terus ada makhluk antara kita dengan Allah Ta'ala. Paham Pak? Mau berdoa ada makhluk antara kita dengan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala udah bilang, fa inni qarib, saya dekat. Jadi yang bikin kita hancur itu Pak, hubungan kita dengan Allah Ta'ala ada makhluk di tengah-tengahnya. Di antara kita dengan Allah ada makhluk. Itu yang bikin rusak. Paham ini Pak? Nah, yang bikin rusak hubungan kita dengan manusia apa Pak? Wa ma'al khalqi bila nafsin. Kalau kita baru hubungan dengan sesama, bagaimana cara yang supaya baik? Bila nafs. Gak ada hawa nafsu. Gak ada ego. Paham Pak ini? Yang bikin rusak hubungan kita dengan manusia itu apa Pak? Ego kita. Benar gak Pak? Iya, bikin hancur itu kita. Ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita pegang aja ini. Jadi saat kita hubungan dengan Allah Ta'ala, jangan ada makhluk di antara kita dengan Allah Ta'ala. Saat hubungan dengan manusia, jangan ada kita antara kita dengan manusia. Jangan ada kita, Pak. Ya kita, saya ini. Jangan ada saya. Pokoknya nanti kita bisa isar. Kenapa? Udah nggak memperdulikan ego sendiri. Jadi terus mementingkan orang lain jadinya. Akhlak kita akan baik. Jadi ingat ini Pak. Nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, kun ma'al haqqi bila khalqin. Kun ma'al haqqi bila khalqin. Jadilah kamu saat beserta Allah Ta'ala, bareng sama Allah Ta'ala tanpa makhluk di antaranya.
Wa ma'al khalqi bila nafsin. Jadilah kamu kalau hubungan antar manusia tanpa nafsu sama sekali. Nafsu itu apa, Pak? Ya diri kita. Kita dengan makhluk tanpa ada diri kita. Udah, jangan anggap diri kita ada. Udah, yang ada itu orang lain. Begitu. Paham, Pak? Kalau udah begitu, Pak, ego kita akan habis. Udah nggak ada ego. Terus yang ada kepentingannya orang lain. Kalau kita dahulukan kepentingan orang lain begitu, kira-kira terus akhlak kita ke orang lain bagaimana, Pak? Pasti bagus. Begitu. Nggak mungkin buruk itu. Jadi ini kaidah yang sangat penting dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya tentang tawadhu. Setelah kita berakhlak baik, kemudian kita lakukan apa? Tawadhu, harus tawadhu. Insya Allah kita bahas di pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan, Pak, sebelum kita lanjutkan? Monggo, monggo. Monggo, Pak Amrin. Monggo. Tadi kan dijelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu kan datangnya dari Allah. Nggih. Ketika manusia berbuat maksiat, misalnya mencuri atau korupsi, itu kira-kira dari Allah atau kejahilan kita? Iya. Nggih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Takdir dari Allah Ta'ala itu semuanya baik. Jadi saat kita maksiat itu dari mana? Dari Allah Ta'ala supaya kita baik. Bagaimana? Supaya kita tawadhu tadi. Supaya kita bertobat. Begitu. Makanya minta ke Allah Ta'ala supaya kita dikasih jiwa yang hawa nafsu yang tunduk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Pak. Itu dari Allah Ta'ala, tapi apa? Tetap asyar laisa ilaik. Keburukan itu bukan dari Allah Ta'ala. Pasti baik yang dari Allah Ta'ala. Tujuannya pasti baik. Nah, kadang manusia aja itu yang bikin buruk sendiri. Kenapa? Dilepas Allah Ta'ala itu. Makanya ada doa, la takilni ila nafsi torfata'ain. Jangan kamu lepaskan, wahai ya Rabbi, jangan kamu lepaskan diriku pada diriku sendiri, torfata'ain, sekedip mata pun. Saat kita dilepas Allah Ta'ala, pasti yang terjadi itu, doluman jahulannya ini pasti memuncak ini, pasti buruk kita, gak bisa baik sama sekali. Jadi minta kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jelas Pak Amrin? Nggih, monggo. Yang lain, Pak Haji, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ustadz menyampaikan bahwa segala yang datang dari Allah itu baik. Nggih. Termasuk semua yang diciptakan Allah itu pasti baik. Nggih. Saya pernah mendengar dalam suatu pengajian disampaikan bahwa setelah Allah menciptakan dunia, Allah itu tidak mau melihatnya lagi karena dunia itu hina. Ini maksudnya berbeda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya nggak tahu ada riwayat seperti itu, Pak Haji, yang jelas. Allah Ta'ala setelah menciptakan dunia, terus Allah Ta'ala nggak mau melihat dunia. Saya nggak pernah lihat riwayat yang seperti itu. Saya nggak pernah lihat riwayat yang seperti itu. Kenapa? Itu urusan gaib, harus ada nas jelas dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih. Tapi yang jelas begini, dunia itu yang bikin kita tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Salah satu jalan yang bikin kita tersesat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus waspada terhadap dunia. Begitu, Pak. Jadi ada 4 yang menghalangi kita, jalan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya cerita dikit ini. Anas bin Malik itu sahabat kecil. Abu Musa al-Asy'ari sahabat tua. Begitu. Sahabat senior sama junior. Mereka berdua lagi safar sama sahabat-sahabat yang lain. Nah, biasanya orang safar itu terus pada ngobrol begitu sama temennya bepergian itu, begitu. Sama pada ngobrol begitu. Kalau itu masih mending, Pak, ya, zaman dulu. Kalau sekarang berpergian safar karaokean. Ya, karaokean malah justru.
Oke. Kemudian terus sahabat Abu Musa terus manggil Anas bin Malik. Ya Anas, halumma. Anas, sini. Falnadkurillah. Kita berzikir aja ke Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nas yakadu ay yufirral adim bilisani. Orang-orang itu hampir-hampir mereka itu merobek kulit orang lain dengan lesannya. Hati-hati kalau kita banyak jagung, Pak. Itu kadang kita itu nggak merasa ngerobek kulit orang dengan lesan kita. Maksudnya apa? Wah, itu bisa menyakiti. Jelas ini, Pak. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, limada yubti'un nas anil akhirah. Kenapa kok manusia itu kalau beramal ke akhirat itu kok malas-malasan, kok nggak semangat. Kemudian Anas bin Malik menjawab, al-hawa wa syaitan. Itu karena hawa nafsu dan setan. Abu Musa menjawab, lah enggak, li'annahu yu'akhirul akhirah wa yuqaddimud dunya. Karena akhirat diakhirkan, dunia didepankan. Andai kata akhirat itu terlihat jelas begitu, wah pasti semangat. Ini jawaban Abu Musa al-Asy'ari. Artinya yang bikin menghalang kita dari akhirat itu apa aja, Pak? Itu yang pertama, teman. Abu Musa mengatakan itu hampir aja merobek orang lain. Jadi teman itu bikin kita buruk. Hati-hati berteman. Ini yang pertama. Yang kedua apa? An-nafsu wa syaitan. Hawa nafsu dan setan. Ini yang hawa nafsu dan setan. 3 berarti, Pak, ya. Udah ketiga. Jadi teman, terus hawa nafsu, terus setan. Itu yang bikin penghalang kita ke akhirat. Penghalang kita untuk mencapai kenikmatan akhirat. Terus yang ketiga apa? Karena dunia didahulukan, akhirat diakhirkan. Artinya dunia itu yang bikin menghalangi kita dari kenikmatan akhirat. Yang bikin kita tersesat di akhirat itu karena apa? Karena dunia. Jadi tersesatnya manusia itu karena dunia, karena hawa nafsu, karena setan, dan karena teman. Makanya terus di akhirat nanti semua teman itu bermusuhan. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Al-akhilla, teman-teman dekat itu musuh-musuhan semua itu. Kenapa? Menyesatkan. Illal muttaqin, kecuali yang takwa. Kalau yang takwa nggak musuhan, justru malah saling mencintai. Kenapa? Karena dia ke surga karena temannya mempengaruhi dia untuk baik. Terus kemudian dia lebih baik, dia ke surga, begitu. Jelas ini, Pak. Jadi 4 ini penghalang kita, termasuk dunia. Jadi ucapan yang mengatakan Allah Ta'ala berpaling dari dunia itu, oke, kita ambil positifnya aja. Riwayatnya nggak tahu saya itu riwayat dari mana, nggak tahu. Cuman kita ambil positifnya aja, itu menunjukkan dunia itu kalau hati kita udah terisi dunia, itu pasti yang terjadi nanti keburukan. Bisa menyesatkan kita ke surga, menyesatkan kita dari surga. Karena apa? Karena dunia tadi. Ngelihatnya kita yang cash aja. Dunia kan cash, Pak. Dunia itu cash, kalau akhirat itu apa, Pak, ya? Ngutang. Bukan ngutang, Pak. Apa ya istilahnya ya? Ditempokan gitu aja. Jangan ngutang. Masa Allah Ta'ala ngutang? Ditempokan aja. Nanti dikasihnya nanti, begitu. Nah, manusia itu saking bodohnya, Pak. Ngelihatnya itu yang pasti aja, yang cash aja. Kayak hewan jadinya kalau orang begitu. Kenapa? Lihatnya yang ada aja itu. Itu manusia yang kayak hewan itu, pikirannya kayak hewan. Yang jelas terlihat aja begitu. Yang nggak jelas terlihat ya enggak begitu. Kalau manusia harusnya bisa berpikir, ini kalau saya makan ini, nanti mencret saya, misalnya diare, begitu kan? Akhirnya nggak mau makan. Itu manusia itu begitu. Kalau saya maksiat, nanti adab akhirat bagaimana? Akhirnya nggak mau maksiat. Gitu. Orang yang nggak berpikir, nggak punya pikiran, nggak lihatnya maksiat nikmat, ya udah. Ambil aja begitu, tuh dunia itu begitu. Melalaikan benar-benar itu. Kenapa? Itu cash. Gara-gara dunia dibayar cash itu, terus jadinya begitu. Kalau akhirat ditempokan, itu yang bikin kita rusak itu begitu. Jelas ini, Pak? Oke, kita lanjutkan kajian fikih kita.
Satu masalah nggak apa-apa, yang penting maju Pak ya. Kita bahas cara memandikan mayatnya. Masalah pertama yang kita bahas di sini, bagaimana cara memandikan mayat, apa tetap pakai baju atau harus dibuka bajunya kecuali auratnya aja yang ditutup. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, idza ghasalal mayyit tunza'u thiyabuhu wa tustaru auratuh. Kalau ada mayit dimandikan, harus dicopot bajunya. Enggak ditutup. Kalau di sini ditutup ya Pak ya. Itu ngikut madhab Syafi'i berarti. Orang sini kan madhab Syafi'i. Jadi kalau madhab Syafi'i itu yughsalu fi qamisi, tetap ditutup. Tutup semua terus diguyur air dari atas tutupnya itu. Begitu. Itu kalau madhab Syafi'i begitu. Kalau madhab Malik sama Abu Hanifah dicopot, dibersihkan benar-benar dicopot kecuali auratnya. Kalau laki-laki berarti antara pusar sampai lutut itu, pusar sampai lutut itu ditutup. Yang lain terbuka semua, telanjang dada begitu mayatnya. Terus baru dimandikan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti itu? Karena ini perbedaan pendapatnya ini Rasulullah saat dimandikan itu ditutup. Nah, Rasulullah saat dimandikan ditutup itu khusus karena Rasulullah atau itu sebenarnya umum untuk semua umat? Yang berpendapat itu khusus untuk Rasulullah, berarti harus dibuka. Kenapa khusus untuk Rasulullah? Karena diriwayatkan saat Rasulullah dimandikan itu ada perintah igsilun nabi wa alaihi thiyabu. Mandikan Nabi di dalam bajunya. Masih pakai baju. Ada suara yang terdengar oleh para sahabat sehingga sahabat terus taat. Ini ada khusus an-nabi. Nabi kalau kamu mandikan tetap pakai baju gitu. Ini kalau dibalik, kalau bukan nabi ya nggak usah pakai baju begitu. Jelas ini Pak. Jadi ini yang bikin ulama beda pendapat. Terus bagaimana itu? Kedua-duanya sah. Mau pakai baju monggo, makin nggak pakai baju, telanjang dada begitu mayatnya, monggo. Kalau pengen bersih beneran ya telanjang dada nggak apa-apa. Disabun bener dadanya, ketiaknya apa. Itu kalau pengen bersih bener-bener begitu. Tapi kalau andai masih ditutup karena mayat itu aib begitu, jadi terus ditutup. Nah kalau begitu bagaimana? Enggak apa-apa. Yang penting dimandikan gitu. Jelas ini Pak. Masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pakai baju atau enggak pakai baju? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebab Nabi dimandikan itu pakai baju khusus untuk Nabi atau umum untuk seluruh umat Rasulullah. Jelas ini Pak? Oke, ada pertanyaannya di sini Pak? Nggak ada? Kita tutup dulu kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.